Kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Katanya doa ketika ada dengkot aliran sesat yang meninggal. Dedengkot aliran sesat katanya teman-teman. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Dan terlebih kata dia ya, kita tidak perlu mengirimkan doa, tetapi bersyukur mengucapkan Alhamdulillah katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berita duka dari Ustadz Yazid Jawas, ada satu ungkapan dari tokoh NU, yaitu Kiai Idrus Ramli, Singa Aswaja. Beliau memberikan ungkapan yang menurut saya sungguh-sungguh menyakitkan ya teman-teman. Bahkan bukan cuma sekedar menyakitkan, ini jatuhnya seperti menganggap orang-orang Salafi itu bukan Islam lagi. Disamakan orang-orang Salafi itu dengan Abu Jahal, Khawarij. Dan terlebih kata dia ya, kita tidak perlu mengirimkan doa, tetapi bersyukur mengucapkan Alhamdulillah katanya. Begitupun juga banyak di komentar Instagram ya, berikut dengan YouTube saya soal perlukah kita mendoakan Ustadz Yazid, sedangkan beliau mengatakan doa tidak sampai. Sebenarnya tidak ada pernyataan Ustadz Yazid Jawas yang menyatakan kalau doa seorang muslim itu tidak sampai kepada si mayit. Yang tidak sampai adalah bacaan Al-Quran ya, mengirimkan pahala, transfer pahala. Itu yang dinilai tidak sampai. Dan yang menilai tidak sampai bukan Ustadz Yazid sebenarnya, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini saya bukan ingin membahas masalah itu ya, tetapi di sini saya ingin membahas apa yang menjadi pernyataan oleh Kiai Idrus Ramli yang menurut saya ini sudah tidak menganggap Ustadz Yazid Jawas sebagai seorang muslim. Coba kita simak baik-baik seperti apa pernyataan dari beliau. Kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Katanya doa ketika ada dedengkot aliran sesat yang meninggal. Dedengkot aliran sesat katanya teman-teman. Ya Allah, artinya kalau Salafi Wahabi aliran sesat, maka celakalah orang-orang yang haji dari Indonesia dan mereka bermakmum dengan orang-orang Salafi di Mekah sana. Ya, ini sangat berbahaya sebenarnya. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Radikal katanya teman-teman. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi berkata, yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam. Ruwina atau rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal. Faqala alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Musuh Islam dari segi apa? Padahal jelas ketika Ustadz Yazid menyampaikan suatu ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya. Bahkan keempat imam mazhab kata Ustadz Yazid, ulama bisa salah teman-teman, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah pasti benar, ya. Kecuali yang do'if dan maudu, karena yang maudu itu jelas-jelas dibikin-bikin, berdusta atas Nabi. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya maksudnya kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasa'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Lalu beliau, ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Apakah menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal? Na'udzubillahi min dzalik. Kebablasan ya teman-teman. Rasulullah SAW berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Musuh Islam katanya teman-teman. Qauluhu babu ma yaquluhu ila balaghahu maut. Dari segi hadisnya tidak ada yang salah teman-teman. Cuman peruntukan hadisnya itu yang kurang tepat, bahkan salah, ya. Tu'aduwil Islam ay minal kufar abil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida al-mufsidina lid-din. Ini Imam Ibnu Allah dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau sebaliknya dari pengikut aliran bid'ah, aliran. Tuh kan teman-teman, dari pengikut aliran bid'ah yang merusak agama katanya.
atau dari pengikut aliran bid'ah yang merusak agama. Siapa aliran bid'ah yang merusak Islam itu? Ya, coba kita dengar. Sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh, ahli bid'ah, Wahabi katanya teman-teman. Yang mengerjakan banyak perkara bid'ah siapa? Yang dituduh sesat dan menyesatkan, apalagi mengerjakan bid'ah, Wahabi. Allah, mau kemana Kiai? Ya Allah. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu. Tuh, tokoh Wahabi katanya teman-teman. Doanya katanya itu tadi. Disamakan dengan Abu Jahal, disamakan dengan Khawarij, disamakan dengan ahli bid'ah. Ya Allah. Yang berbuat bid'ah banyak ini siapa? Ya, yang menganggap perbuatan-perbuatan bid'ah hasanah ini siapa? Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah? Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Tidak. Terus Khawarij. Ya. Mulai kapan Ustaz Yazid Jawas ini Khawarij? Ya. Terus yang ketiga, disamakan dengan Abu Jahal. Mulai kapan Ustaz Yazid Jawas ini akhlaknya seperti Abu Jahal, menyembah berhala, memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi Allah. Takfir jatuhnya antum Kiai. Takfiri. Sudah menganggap kafir meskipun secara tidak langsung. Ya Allah. Alhamdulillah alladzi nasara abadah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Allah dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kalau mereka meninggal, apa kita perlu takziah, mendatangi jenazahnya? Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Babun Nahyi Am Mujalasati Ahlil Bidah. Saya kira teman-teman, dalam persoalan cocok logi itu hanya berlaku terhadap fenomena akhir zaman. Tetapi ternyata cocok logi itu berlaku juga terhadap penempatan hadis atau maksud dari hadis Rasulullah SAW. Ya kayak ini nih, cocok logi teman-teman. Ya, memaksakan sekali. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang ahlu bid'ah siapa? Yang teriak-teriak bid'ah siapa? Aduh. Qadariyah majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum. Ya, ini lebih tepat untuk ditujukan kepada kalian, Kiai. Ya, lebih tepat ahlu bid'ah ini kepada kalian. Karena orang-orang salafi anti bid'ah mereka. Wa immatu fala tashhaduhum. Al-Baihaqi kitab Al-I'tiqad halaman 236. Bab mengenai larangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Perlu duduk-duduk sama mereka. Tuh, siapa ahli bid'ah ini? Ya, siapa? Ustaz Yazid Jawas tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bid'ah, teman-teman. Mas asyidi idhasya kasyira. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit. Majusi siapa? Majusi itu siapa? Majusi adalah dedengkot Syiah. Majusi Yahudi adalah bapak ibunya Syiah. Pencetus banyaknya bid'ah. Ya majusi. Berkembang biak itu Syiah. Ya Allah. Abu Lu'lu'ah, ya. Itu Abu Lu'lu'ah yang dipuji-puji sama orang-orang Syiah. Itu kan orang majusi itu. Yang punya dendam terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan jika mati, jangan kamu saksikan. Kamu gak perlu datang takziah ke sana. Kalau Qadariyah ini meninggal. Nah ini keterangan singkat ya. Berhubung ada kontroversi sesama saudara biar jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah sikap mereka teman-teman. Ketika kemarin Ustadz Abdul Somad memposting, bahkan mengirimkan Al-Fatihah. Ustadz Abdul Somad mengirimkan Al-Fatihah terhadap Ustadz Yazid Jawas. Sedangkan dia menganggap Ustadz Yazid Jawas layaknya seperti Abu Jahal, ya, Khawarij dan Ahlul Bid'ah. Ketiga hal ini tidak ada dalam diri Ustadz Yazid Jawas. Bahkan di antara ketiga ini, kalianlah pelakunya. Ahlul Bid'ah. Ya, bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Dan yang lebih parah lagi, orang pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya itu baik, ya. Sehingga apa? Mereka susah untuk bertaubat. Bertobat dari bid'ahnya. Ya, karena menganggap jalan yang dia ambil itu benar masalahnya. Padahal memperselisih ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena di bagian ini teman-teman, ketika orang sudah menutup diri terhadap orang-orang salafi, ya, mereka selamanya akan buta dan semakin benci. Sama halnya seperti saya. Dulu ketika saya masih membenci ustaz-ustaz salafi, jangankan mendengarkan ceramah-ceramah mereka, ya, melihat wajah-wajah mereka saja itu saya benci, ya, saya skip. Karena di benak saya, ya, mereka itu keras. Tetapi sejatinya hati saya saja yang keras untuk menerima kebenaran. Dan ketika saya mulai mencoba untuk menerima dakwah mereka, mendengarkan isi ceramah-ceramah mereka, alhamdulillah, saya menemukan kebenaran. Yang dituduh-tuduhkan takfiri, yang dituduh-tuduhkan khawarij, yang dituduh-tuduh membid'ah-bid'ahkan,
yang dituduh ini itu, semuanya terbantahkan ketika kita mendengar kajian mereka secara utuh. Dan begitu pun juga dengan Kiai Idrus Ramli. Karena saya pun juga memilih dulunya, mengingat ketika Allah memberikan nasihat di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ya, saya mau berubah. Ketika saya mau berubah, berpikir dengan jernih, akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang salafi yang dituduh begini begitu oleh mereka, ternyata apa yang mereka sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala tabi'in, qala atba'ut tabi'in, sampai kepada keempat imam mazhab. Dan mereka mengambil pendapat-pendapat yang sahih, yang lemah-lemah mereka tidak ambil. Apalagi yang palsu-palsu, apalagi yang berisi kedustaan. Tidak. Mereka mengambil yang sahih-sahih saja. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Salim Al-Mukhdar, Islam itu dibangun oleh sesuatu yang kuat, pondasi yang kuat. Dan Islam yang sejati itu tidak akan pernah berdiri di atas sesuatu yang doif, apalagi maudhu. Jadi begitu teman-teman ya. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di manhaj yang mulia ini, di manhaj salafus saleh yang murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.